Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2, mata kuliah teori peluang, Prodi Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Mataram. Pada kesempatan kali ini, saya Ananda Natasha beserta teman-teman saya, yaitu pertama ada Wahyu Maulana, kedua ada Erin Anaras, ketiga ada Yulinda Raudatul, dan keempat ada Salwa Armalia, akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai beberapa materi dalam mata kuliah teori peluang. Materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu yang pertama tentang momen dari kombinasi linier variabel acak, yang kedua tentang ekspektasi bersyarat variabel acak. Baik, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh saudara Salwa Armalia. Kepadanya saya persilahkan. Momen kombinasi linier dari n variabel acak. Kombinasi linier dari xi dapat ditulis y sama dengan sigma dari i, yaitu 1 sampai n ai dikali xi. Lalu untuk nilai rata-ratanya dapat dicari dengan menggunakan teorema 14. Jika x1, x2 sampai dengan xn adalah variabel acak dan y sama dengan sigma dari i, yaitu 1 sampai n ai dikali xi, di mana A1, A2 sampai AN-nya adalah konstanta, maka ekspektasi Y sama dengan sigma dari I, yaitu 1 sampai N AI dikali ekspektasi XI. Kita dapat membuktikannya menggunakan teorema 5 dengan memisalkan GI yaitu X1, X2 sampai Xn sama dengan XI, sehingga ekspektasi Y sama dengan ekspektasi dalam kurung sigma dari I, yaitu 1 sampai N AI dikali XI, sama dengan sigma dari I, yaitu 1 sampai N AI dikali ekspektasi XI. Selanjutnya, untuk nilai variansi juga bisa dicari dengan menggunakan teorema 14. Jika x1, x2 sampai dengan xn adalah variabel acak dan y sama dengan sigma dari i, yaitu 1 sampai n ai dikali xi, di mana a1, a2 sampai dengan an adalah konstanta, maka variansi y sama dengan sigma dari i, yaitu 1 sampai n ai kuadrat dikali variansi xi ditambah 2 kali sigma, di mana i kurang dari j, ai dikali aj dikali kovarian dari xi, xj. Membuktikan variansi, perhatikan mu i sama dengan ekspektasi xi. Variansi y sama dengan ekspektasi dalam kurung y dikurangi ekspektasi y tutup kurung pangkat 2 sama dengan ekspektasi tutup buka kurung sigma dari I, yaitu 1 sampai N AI kali XI dikurangi sigma dari I, yaitu 1 sampai N AI dikali ekspektasi I tutup kurung pangkat 2 sama dengan ekspektasi dalam kurung sigma dari I, yaitu 1 sampai N AI dikali XI min mu I tutup kurung pangkat 2. Ingat penjumlahan dalam kurung A tambah B tambah C pangkat 2 artinya sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat ditambah 2AB ditambah 2AC ditambah 2BC. Jadi variansi Y sama dengan sigma dari I, yaitu 1 sampai N AI kuadrat dikali ekspektasi XI min mu I pangkat 2 ditambah 2 sigma, di mana I kurang dari J, AI dikali AJ dikali ekspektasi XI dikurang mu I, XJ dikurang mu J, sama dengan sigma dari I, yaitu 1 sampai N AI pangkat 2 dikali variansi dari XI ditambah 2 sigma, di mana I kurang dari J, AI dikali AJ kovariansi dari XI, XJ. XI dan XJ independen jika kovariansi dari XI dan XJ sama dengan 0. Diperoleh korolari ketiga, yaitu
Jika variabel-variabel acak X1, X2 sampai Xn independen dan Y sama dengan sigma dari I yaitu 1 sampai N AI dikali XI, maka variansi dari Y sama dengan sigma dari I yaitu 1 sampai N AI kuadrat dikali variansi XI. Selanjutnya materi momen 2 kombinasi linear dari N variabel acak. Jika terdapat dua kombinasi linear dengan konstanta yang berbeda seperti di bawah ini, Y1 sama dengan sigma dari I yaitu 1 sampai N AI dikali XI dan Y2 sama dengan sigma dari I yaitu 1 sampai N BI dikali XI. Lalu untuk mencari nilai kovariannya dapat menggunakan teorema 15, yaitu jika X1, X2 sampai Xn adalah variabel acak dan Y1 sama dengan sigma dari I yaitu 1 sampai N AI dikali XI dan Y2 sama dengan sigma dari I yaitu 1 sampai N BI dikali XI, di mana A1, A2 sampai AN dan B1, B2 sampai BN-nya adalah konstanta, maka kovariansi dari Y dan Y2 kovariansi dari Y1 dan Y2 sama dengan sigma dari I yaitu 1 sampai N AI dikali B dikali kovariansi dari XI ditambah 2 sigma di mana I kurang dari J dalam kurung AI dikali BJ ditambah AJ dikali BI dikali kovariansi dari XI, XJ. Sama halnya seperti pada pembahasan sebelumnya, ketika X1 dan ketika XI dan XJ independen, maka kovariansinya sama dengan 0. Maka diperoleh korolari keempat, yaitu jika variabel-variabel acak X1, X2 sampai dengan Xn independen dan Y1 sama dengan sigma dari I yaitu 1 sampai N AI dikali XI dan Y2 sama dengan sigma dari I yaitu 1 sampai N BI dikali XI, maka diperoleh kovariansi dari Y1, Y2 sama dengan sigma dari I yaitu 1 sampai N AI dikali B dikali variansi XI. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh soal mengenai materi yang sudah disampaikan oleh saudari Salwa. Soalnya yaitu, jika diberikan X1, X2, dan X3 independen dengan rata-rata dan variansi dari X1, X2, dan X3 sebagai berikut. Mu X1 sama dengan 16, mu X2 sama dengan 7, mu X3 sama dengan 9. Dan sigma kuadrat X1 sama dengan 9, sigma kuadrat X2 sama dengan 10, sigma kuadrat X3 sama dengan 4. Tentukan rata-rata dan variansi dari Y sama dengan 2X1 min 3X2 plus 4X3 dan Z sama dengan X1 plus 2X2 min X3. Untuk mencari atau menentukan rata-rata dari Y, kita dapat gunakan rumus sigma dengan batasan dari I sama dengan 1 sampai N, AI ekspektasi XI. Sehingga dari rumus tersebut kita dapat tulis mu Y sama dengan ekspektasi Y, di mana ekspektasi Y dapat ditulis menjadi 2 ekspektasi X1 min 3 ekspektasi X2 plus 4 ekspektasi X3, di mana 2 min 3 dan 4 diperoleh dari konstanta masing-masing X, sedangkan ekspektasi X1, X2, dan X3 diperoleh dari mu X yang diketahui pada soal. Sehingga dapat ditulis 2 dikali 16 min 3 dikali 7 plus 4 dikali 9 sama dengan 32 min 21 plus 36 sama dengan 47. Jadi rata-rata dari Y adalah 47. Sedangkan untuk mencari variansi Y, digunakan rumus var Y sama dengan sigma dengan batasan dari I sama dengan 1 sampai N AI kuadrat var XI. Sehingga dari rumus tersebut kita dapat tulis var Y sama dengan 4 var X1 plus 9 var X2 plus 16 var X3.
angka 4, 9, dan 16 didapat dari A1 kuadrat, A2 kuadrat, dan A3 kuadrat, di mana A1 sama dengan 2, yaitu konstanta dari X1, A2 sama dengan min 3, konstanta dari X2, dan A3 sama dengan 4, konstanta dari X3. Sedangkan untuk variansi X1, X2, dan X3 dapat dilihat dari soal, yaitu pada sigma kuadrat X1, X2, dan X3 yang sudah diberikan. Sehingga untuk 4 var X1 menjadi 4 kali 9, dan 9 var X2 menjadi 9 kali 10, dan 16 var X3 menjadi 16 dikali 4. Sama dengan 36 plus 90 plus 64 sama dengan 190. Jadi variansi dari Y adalah 190. Kemudian untuk mencari rata-rata dari Z, digunakan rumus yang sama seperti mencari rata-rata di Y, sehingga diperoleh mu Z sama dengan ekspektasi Z, di mana ekspektasi Z dapat ditulis menjadi ekspektasi X1 plus 2X2 min X3, atau dapat ditulis menjadi ekspektasi X1 plus 2 ekspektasi X2 min ekspektasi X3 sama dengan 1 dikali 16 plus 2 dikali 7 min 1 dikali 9 sama dengan 16 plus 14 min 9 sama dengan 21. Jadi rata-rata dari Z adalah 21. Selanjutnya mencari variansi untuk Z. Menggunakan rumus yang sama seperti saat mencari variansi Y, sehingga diperoleh var Z sama dengan var X1 plus 4 var X2 plus var X3 sama dengan 1 dikali 9 plus 4 dikali 10 plus 1 dikali 4 sama dengan 9 plus 40 plus 4 sama dengan 53. Jadi variansi dari Z adalah 53. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang ekspektasi bersyarat variabel acak. Ekspektasi bersyarat dapat disebut juga dengan istilah distribusi kondisionalnya. Pengertian dari ekspektasi bersyarat dijelaskan dalam definisi 10. Definisi 10 untuk yang diskrit. Misal kita punya X adalah variabel acak diskrit. Kemudian kita punya fx bersyarat Y, itu adalah nilai dari distribusi peluang bersyarat X. Jika diberikan variabel acak Y besar itu sama dengan Y kecil, di mana Y besarnya ini tuh merupakan variabel acaknya, sedangkan Y kecilnya itu merupakan nilai dari variabel acaknya. Maka dari sini kita bisa menentukan ekspektasi bersyarat dari si UX ini, yaitu dengan jika diberikan Y besar sama dengan Y kecil, yaitu dengan cara ekspektasi UX bersyarat Y itu sama dengan sigma batasan X dari si UX ini dikalikan dengan fx bersyarat Y, atau dikalikan dengan fungsi peluang bersyarat X ketika diberikan Y. Nah, di sini itu yang bisa berubah itu adalah si UX-nya, karena nanti tergantung dari fungsi X-nya. Misalkan ekspektasi X kuadrat bersyarat Y atau ekspektasi X bersyarat Y. Kemudian yang definisi 10 untuk yang kontinu, misalkan kita punya X itu variabel acak kontinu, dan kita punya fx bersyarat Y itu adalah nilai dari distribusi kepadatan peluangnya, distribusi kepadatan peluang bersyaratnya dari si X ini jika diberikan Y besar itu sama dengan Y kecil. Maka kita bisa menentukan ekspektasi bersyarat dari si UX ini jika diberikan Y besar sama dengan Y kecil, yaitu ekspektasi UX bersyarat Y sama dengan integral dari minus tak hingga sampai dengan tak hingga UX dikalikan dengan fx bersyarat Y. Jadi kalau misalkan
dia variabel acak diskrit, tinggal kita jumlahin aja yang dari batasan si X, dari si UX-nya. Nah, kalau misalkan dia di diskrit itu biasanya kalau misalkan di diskrit itu dilambangkan dengan sigma, dijumlahkan. Kalau di continue itu tinggal diintegralin aja. Yang selanjutnya yaitu rata-rata bersyarat. Kan tadi kita udah punya UX-nya itu merupakan fungsi dari si X. Misalkan UX-nya itu adalah X, maka kan tadi kita udah punya ekspektasi UX bersyarat Y. Jika UX-nya kita ganti dengan X, maka dia akan menjadi mu X bersyarat Y sama dengan ekspektasi X bersyarat Y. Ini merupakan momen rata-rata atau rata-rata bersyarat, di mana ekspektasi yang X ini tuh merupakan ekspektasi dari si UX. Kan tadi si UX-nya itu kita udah ganti jadi X, makanya ekspektasi UX itu berubah jadi ekspektasi X gitu. Untuk yang varian bersyarat, kan kalau varian biasa itu kan sigma kuadrat X sama dengan ekspektasi X min mu kuadrat. Nah, sekarang kalau di varian bersyarat itu kita tinggal tambahin syaratnya aja. Kan yang awalnya ekspektasi X min mu kuadrat menjadi ekspektasi X kuadrat min mu kuadrat. Nah, kan di varian bersyarat itu tinggal kita tambahin syaratnya. Jadi ekspektasi X kuadrat bersyarat Y dikurangi mu X bersyarat Y jika diberikan Y besar sama dengan Y kecil gitu. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari materi yang sudah dijelaskan oleh Saudari Yulinda. Langsung saja bunyi contoh soalnya. Jika kepadatan peluang gabungan dari X dan Y, fx, y sama dengan 1/3 X plus Y untuk batasan X lebih dari 0 dan kurang dari 1 dan Y lebih dari 0 dan kurang dari 2. Selain itu, hasilnya 0. Tentukan rata-rata dan variansi bersyarat dari X jika Y sama dengan 1/2. Pembahasan berdasarkan definisi 13 pada bab sebelumnya mengenai kepadatan bersyarat dari X jika diberikan Y sama dengan Y, yaitu fx bersyarat Y sama dengan fx, Y per HY. Nah, di sini tuh fx, Y-nya itu harus dibagi dengan fungsi syaratnya, dengan syarat HY-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Langsung saja untuk mencari nilai HY-nya. HY sama dengan integral fx, Y dx. Nah, di sini kalau kita mau mencari nilai Y, berarti kita akan menggunakan batas X. Jadi batas bawahnya itu 0 dan batas atasnya itu 1. Setelah dihitung, kita mendapatkan hasil HY sama dengan 1/3 dikali 1/2 ditambah Y. Kemudian nilai HY yang didapat tinggal disubstitusikan ke fx bersyarat Y. Jadi fx bersyarat Y sama dengan 1/3 X plus Y per 1/3 1/2 plus Y. Setelah dihitung, kita mendapatkan hasil fx bersyarat Y sama dengan 2x plus 2y per 1 plus 2y untuk batasan x lebih dari 0 dan kurang dari 1. Sehingga untuk fx bersyarat 1/2 sama dengan x plus 1/2 untuk batasan x lebih dari 0 dan x kurang dari 1. Lanjutan, oleh karenanya rata-rata bersyarat mu x bersyarat 1/2 adalah ekspektasi x bersyarat 1/2 sama dengan integral x dikali fx bersyarat 1/2 dx. Setelah dihitung, kita mendapat hasil 7/12. Sedangkan untuk variansnya didapatkan dengan varians kuadrat x bersyarat y sama dengan ekspektasi x kuadrat bersyarat y min mu kuadrat x bersyarat y.
Langsung saja untuk mencari ekspektasi x kuadrat bersyarat 1/2 nya sama dengan integral x kuadrat dikali x plus 1/2 dx menghasilkan 5/12, sehingga varians kuadrat x bersyarat 1/2 nya sama dengan 5/12 dikurang 7/12 pangkat 2 sama dengan min 44/132. Wah, gimana nih teman-teman? Menarik gak materi yang telah disampaikan oleh teman-teman kita pada halaman sebelumnya? Wah, tentu saya menarik pastinya. Oke, dengan berakhirnya penyampaian materi oleh teman-teman kita sebelumnya, maka dari itu saya akhiri presentasi kami pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.